Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita membahas hal yang paling penting ini ya teman-teman. Sebelum kita membuat kandang, sebelum kita menebang bambu, ini hal yang paling penting dan memang menurut saya harus ini ya, mengenai mangsan atau ada yang menyebutnya mangsa atau ada yang menyebut lagi mongso. Semacam musim atau waktu tertentu yang paling bagus untuk menebang bambu. Ada banyak penjelasan mengenai kenapanya boleh menebang dan tidak boleh menebang di waktu-waktu tertentu ya. Sebagian cukup masuk akal dan sebagian mungkin belum masuk akal atau keterbatasan akal saya. Misal, tidak boleh menebang di hari tertentu. Bagi saya tidak cukup masuk akal dan saya kesampingkan mengenai ini. Ada beberapa faktor mengenai ini dan hanya menyangkut waktu. Yang pertama, kita bisa lihat kalender nasional ya teman-teman, di mana bulan yang baik adalah bulan ganjil. Januari, Maret, Mei, Juli, September, dan November. Tetapi perlu diwaspadai ya, karena sebagian dari bulan nasional walaupun itu sudah masuk bulan yang ganjil itu masih belum cukup akurat. Kalau belum akurat nanti hasilnya bisa menjadi bubukan. Bambunya bisa bubukan, terus sudah jadi sangkar juga masih bisa bubukan. Mari kita lihat tanggal berapa saja yang tepatnya seperti yang sudah tersebut di atas tadi ya sebelumnya. Bulan yang baik untuk menebang, maka kita tinggal lihat tanggal atau angka yang kecil ya teman-teman. Tanggal yang kecil di situ. Contoh kita misal berada di bulan Januari 2024, maka tanggal baiknya adalah dimulai dari tanggal 12 Januari atau 1 pon itu di tanggal hijriahnya sampai 10 Februari atau 30 Paing tanggal hijriahnya, tanggalan yang kecil itu ya. Itu mangsa 7 itu bulan Januari. Mangsan yang bagus biasanya di bulan ganjil, perhitungannya mudah ya, di bulan Januari maka tinggal kita tambah 6. Berarti bulan Januari adalah bulan 1 ya, ditambah 6, jadi itu mangsan 7. Dan misal kita di bulan Juli, berarti itu bulan yang ke-7 nasional, dikurangi 6 berarti menjadi mangsan 1 itu. Menurut penuturan yang umumnya turun-temurun dari mulut ke mulut ya, mangsa yang paling baik adalah 7, 9, dan 11 atau di bulan Januari, Maret, dan Mei. Tetapi selama ini saya amati beberapa tahun ini di bulan selain itu, selain bulan 7, 9, dan 11, asal mangsan ganjil, maka aman dari hama bubuk. Mengenai waktu atau jamnya, sebaiknya proses penebangan bambu di jam 12 siang ke atas atau sore hari ya teman-teman. Berdasarkan struktur tanah atau biasanya karena ini di pagi hari atau siang sampai jam 12 proses penyerapan air sedang tinggi. Kemungkinan kadar air berpengaruh terhadap kualitas bambu itu sendiri. Walaupun ada yang mengatakan di pagi hari tidak apa-apa, tetapi kita cari yang terbaik dalam hal ini. Ada pembahasan mengenai faktor ini ya, misal mengenai bulan atau kita lihat bulan di langit ya, dan gravitasi. Tentu mengenai keadaan air dan pengaruhnya, atau mengenai misal kadar gula di dalam bambu itu ya.
faktor intensitas cahaya, tapi tidak dibahas di sini. Mengenai curah hujan di bulan tertentu atau mengenai tunas dan lain-lain yang tentunya seringkali berperan dalam waktu penebangan yang bagus. Perhitungan tadi sudah cukup ya teman-teman sebagai patokan menurut saya. Dan di mangsan ini tahapan paling utama dan penting, sebab sangkar yang bagus sekalipun dengan harga mahal bisa menjadi jelek akibat hama bubuk. Kalau kita nggak pakai mangsan ya, walaupun kita udah bikin kandang nggak pakai mangsan, terus nanti kandangnya udah bagus, terus bubukan kan akhirnya jadi jelek. Ya tetap alangkah baiknya kita pakai mangsan. Waktu itu udah pernah berdiskusi ya teman-teman. Waktu itu kami dari beberapa pengrajin sudah pernah berdiskusi dengan seorang profesor yang mendalami bidang kayu, bambu maupun hama kayu dan bambu itu. Terus ada lagi S3 lulusan Jepang dan S2 di bidang itu pula, kira-kira seperti itu. Yang tentunya namanya tidak saya sebutkan ya. Mereka tidak paham mengenai tepatnya mangsan baik dan menjadikan bambu tidak bubukan. Ada mereka membahas mengenai obat kimia anti bubuk, dan mereka paham bahwa obat kimia itu ada batas waktunya ya teman-teman. Itu kata profesor itu sendiri. Jika kita menggunakan obat kimia, tentu maka mengakibatkan bambu menjadi getas, kekuatannya berkurang, terus bambu menjadi tidak cukup kuat lah karena ada obat kimia tadi itu. Jika kita menggunakan minyak tanah, maka hasil pengecatan menggunakan water base biasanya akan kurang maksimal ya teman-teman. Dan tentunya itu sudah melalui proses treatment. Kita mau pakai obat kimia atau minyak tanah, atau kita direndam di kolam selama beberapa tahun untuk menghindari bubuk misalkan, tetapi itu semua sudah melalui, itu semua disebut treatment ya, kita sudah menggunakan treatment dan ada nilai min karena itu semua sudah di treatment. Beda kalau kita pakai mangsan, berarti kan no treatment, dan itu menjadikan kita ada nilai plus di situ. Ya memang cukup salut ya dengan metode perhitungan orang Jawa dan analisa mereka mengenai mangsan waktu yang bagus. Buktinya bambu-bambu bekas rumah itu yang lama mungkin sudah 20 tahun atau berapa itu masih tidak dimakan rayap ataupun bubuk ya, kayu-kayunya juga. Ya kira-kira seperti itu ya teman-teman perhitungannya untuk mendapatkan mangsan ataupun waktu yang baik untuk menebang bambu. Setidaknya kita menang satu step dalam hal menentukan waktu yang tepat menebang bambu, dan sangkar kita layak untuk diperhitungkan kualitasnya. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa menambah wawasan maupun bisa sedikit membantu ya untuk sangkar kita semakin berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.